Soal pertama, suku keempat dan suku kesembilan dari suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 75 dan 50. Suku ke-40 dari barisan tersebut adalah, yang pertama diketahui dari soal adalah U4. U4 sama dengan 75. U4 itu berarti A plus 3B. A plus N-1B, N-nya 4. 4 dikurang 1, 3. Berarti A plus 3B sama dengan 75. Kemudian U9 sama dengan 50. Berarti U9 sama dengan A plus 8B sama dengan 50. Nah, di sini kita sudah memperoleh dua persamaan. Bagaimana cara menentukan suku ke-40? Langkah pertama adalah kita harus mencari nilai A dan nilai B. Caranya dengan cara yang sudah kita pelajari di materi relasi dan fungsi, yaitu dengan cara eliminasi. Oke, kita eliminasi dua persamaan ini. Kita kurangkan, jadi A dikurang A 0, habis ya. Berarti tinggal 3B dikurang 8B menjadi min 5B. 75 dikurang 50, 25. Maka B-nya sama dengan 25 dibagi min 5, yaitu min 5. Kemudian kita cari nilai A dengan mensubstitusikan nilai B sama dengan min 5 ini ke salah satu persamaan. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu A plus 3B sama dengan 75. Berarti A plus 3 dikali min 5, B-nya kita masukkan min 5 sama dengan 75, maka A-nya bisa kita cari. A dikurang 15 sama dengan 75, maka A-nya atau suku pertamanya adalah 90. 75 ditambah 15. Oke, sekarang kita jika telah diketahui A dan B-nya, maka kita dengan mudah dapat menentukan suku ke-40, yaitu U40. U40 sama dengan A plus N-1B, N-nya 40. 40 dikurang 1, 39. Berarti A plus 39B. Oke, kita tinggal masukkan saja. A-nya itu 90, B-nya min 5. 90 ditambah 39 dikali min 5. 90 dikurang 195 berarti suku ke-40 adalah min 105. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, Budi menumpuk kursi yang tingginya masing-masing 90 cm. Tinggi tumpukan 2 kursi 96 cm dan tinggi tumpukan 3 kursi 102 cm. Tinggi tumpukan 10 kursi adalah, berarti di sini kita terlebih dahulu menyusun barisan bilangannya. Yang pertama, suku pertamanya adalah 90. Jadi jika satu kursi itu tingginya 90, nah ditumpuk dengan kursi yang kedua. Kalau merapikan kursi kan seringkali ditumpuk ya. Nah, itu ditumpuk dengan kursi yang kedua, maka tingginya menjadi 96. Nah, berarti 96 ini suku yang kedua. Kemudian ditumpuk lagi dengan kursi berikutnya. Nah, tingginya menjadi 102. Nah, maka 102 ini adalah suku yang ketiga. Jadi, barisan bilangannya 90, 96, 102, dan seterusnya. A-nya adalah 90, suku pertama adalah 90, kemudian selisih atau bedanya B sama dengan 6, yaitu 96 dikurang 90, atau 102 dikurang 96. Nah, kemudian yang dicari adalah tinggi tumpukan 10 kursi, berarti N-nya 10. Maka tinggi tumpukan 10 kursi artinya U10. Kita masukkan rumus UN sama dengan A plus N-1B. U10 berarti A plus 9B. Berarti A-nya 90 ditambah 9 kali B. B-nya itu 6. Berarti 90 ditambah 54 sama dengan 144. Oke, mudah ya.
Jadi, tinggi tumpukan 10 kursi adalah 144 cm. Next, soal yang ketiga. Ibu membagikan sejumlah uang kepada 5 orang anaknya. Selisih uang yang diterima 2 anak yang usianya berdekatan adalah 20.000. Jika anak bungsu menerima uang paling sedikit, yaitu Rp30.000, jumlah uang yang ibu bagikan adalah, kalian harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dari soal ini. Jadi, yang pertama adalah di sini dibagikan kepada 5 orang anak. Berarti N-nya sama dengan 5. Kemudian ada kata-kata selisih. Selisih uang yang diterima 2 anak yang usianya berdekatan. Artinya jika disusun dalam suatu barisan bilangan, maka itu adalah beda atau B. Karena 2 anak yang usianya berdekatan. Atau dengan kata lain, 2 suku yang berurutan. Berarti B-nya adalah 20.000. Jika anak bungsu menerima uang paling sedikit, yaitu 30.000, anak bungsu itu anak yang paling kecil ya. Berarti A-nya atau suku pertamanya adalah 30.000. Yang ditanya adalah jumlah uang yang ibu bagikan. Berarti di sini kita menggunakan rumus deret aritmatika atau rumus SN. Oke. Langsung kita masukkan SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1B. Masukkan N-nya 5 berarti S5. S5 sama dengan 5 dibagi 2 dikali 2 kali A. A-nya adalah 30.000. Kemudian N-1, 5 dikurang 1 jadi 4. Dan B-nya beda atau selisihnya itu 20.000. 4 kali 20.000. Hasilnya 5 per 2 dikali 2 kali 30 itu 60. Kemudian 4 kali 20, 80. 60 tambah 80, 140.000. Jadi 5 per 2 dikali 140.000, hasilnya 350.000. Jadi jumlah uang yang dibagikan oleh ibu adalah Rp350.000. Oke, soal terakhir. Pak Dodi memetik apel di kebunnya setiap hari dan mencatat banyaknya apel yang dipetik. Banyaknya apel yang dipetik pada hari ke-N memenuhi rumus UN sama dengan 50 plus 25N. Jumlah apel yang dipetik selama 1 minggu pertama adalah, yang diketahui di soal nomor 4, diketahui rumus UN-nya. Nah, ini sudah diketahui rumusnya. Yang ditanyakan adalah jumlah apel selama 1 minggu pertama. Nah, di sini jumlah selama 1 minggu pertama berarti kita menggunakan rumus SN, rumus deret. 1 minggu artinya berarti U7 ya, hari ke-7 kan berarti. Oke. Nah, diketahui UN sama dengan 50 plus 25N. Nah, N-nya sama dengan 7. Karena dalam soal ini hanya diketahui rumus UN-nya, maka kita bisa menggunakan rumus SN yang kedua, yaitu N per 2 dikali A plus UN. Maka kita mencari A-nya terlebih dahulu dan UN-nya terlebih dahulu. A-nya atau suku pertamanya, U1 sama dengan 50 plus 25 kali 1. Dari mana ini? Berasal dari rumus UN yang ada di soal. Karena di soal sudah ada UN sama dengan 50 plus 25N, maka untuk menjadi suku pertama kita tinggal substitusikan nilai 1. Karena suku pertama itu U1. U1 sama dengan 50 plus 25 kali 1 sama dengan 75. Kemudian U7 berarti 50 plus 25 kali 7 sama dengan 225. Maka sangat mudah, SN sama dengan N per 2A plus UN, maka S7, 7 per 2, A-nya 75, UN-nya 225. Jadi hasilnya 7 per 2 dikali 300 sama dengan 1050. Jadi jumlah apel yang dipetik selama 1 minggu pertama adalah 1050 buah. Nah, soal nomor 4 ini contoh soal yang lebih mudah dikerjakan dengan rumus deret yang kedua. Oke, semoga bisa dipahami pembahasan soalnya. Selamat belajar ya.